menurut pengamatannya Bung Hadi seperti apa? Secara umum hari ini, strukturalnya NU di daerah. Ya, tergantung syai'un-syai'unnya. Kalau mereka melakukan kerja politik, siapa yang didekati pertama? Ulama-ulama besar di daerahnya. Setelah itu adalah struktur keorganisasian NU, baru kemudian grassroots. Dan itu semua dalam tanda kutip ada syai'un-syai'unnya, Pak. Jarang yang lillahi ta'ala. Ada yang jadi gubernur, Jadi menteri. bupati, wali kota, menteri, sempat juga wapres. Bagaimana mungkin NU itu kemudian tidak berinteraksi dengan irisan-irisan kekuasaan? Apa konsumsi kita selama ini? Menjelang muktamar yang Iya. tinggal 2 hari ini. Nggak pernah ngomong program, nggak pernah Nggak ngomong. ada, nggak ada. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Tanggal 27 Agustus besok ada event besar, bukan yang di Jakarta, tapi yang di Jombang, yaitu akan dilaksanakannya Muktamar Nahdlatul Ulama untuk memilih kepemimpinan mereka yang baru, jelas Suro sama Tanfidnya. Siapa kira-kira yang akan terpilih? Itu kemungkinan akan menentukan banyak hal yang sangat penting di konstelasi politik di Indonesia. Untuk membahasnya, kami mengundang kembali ke Ruang Dialektika seorang Nahdien kayaknya, karena ini sudah pakai kostum untuk menjadi peserta Romli ya, yang biasanya disebut Romli, rombongan liar atau penggembira muktamar yang akan dilaksanakan di Tambak Beras 2 hari lagi. Kita sambut di Ruang Dialektika Bung Adi Pray. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila, Bang Marco. Gimana, Bang? Alhamdulillah. Sudah siap berangkat tadi? Ya, insya Allah berangkat lah. Kapan rencana? Nanti sore? Nanti malam? Kalau nggak besok malam, Besok Senin malam. pagi. Ya, saya kan ngaku-ngaku NU sejak lama, tapi nggak tahu NU ngaku kita apa enggak. Diakui dong. Karena kemudian suara Bung Adi Pray ini selama ini mungkin lebih dikenal sebagai pengamat politik kan. Tapi sebenarnya soal ke-NU-an sudah sangat otoritatif lah. Ya. Karena saya dengar di forum lain itu katanya kalau ada orang ngeklaim NU dari lahir, kalau Bung Adi Pray ini NU-nya dari kandungan. Bung, saya mulai dari isu yang paling mengemuka di forum muktamar ini. Adanya dugaan politik uang, sehingga menyamakan dinamika muktamar NU, sebuah lembaga keagamaan yang begitu luhur, begitu agung, dengan praktek-praktek korupsi dengan sama halnya dengan partai-partai politik misalnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan isu politik uang ini? Ya, kalau mau jujur sebenarnya saya sebagai outsider, hanya penggembira, dan belum pernah menjadi struktur apapun di NU. Belum pernah ikut ditawari gitu ya? Belum pernah ditawari, belum juga menawarkan diri. Yang penting ibadahnya nggak pernah putus soal NU. Kunut lanjut, tak putus-putus, tahlilan, ziarah kubur, dan seterusnya. Cuman begini Bang Narko, satu hal, saya berharap ini nggak benar ya, gosip soal transaksi politik, money politik di muktamar ya. Kenapa? Karena publik taunya NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Tempat-tempatnya ulama, tempat-tempatnya para masyayikh, tempat-tempatnya kiai, tempat-tempat orang yang dianggap sangat soleh dalam beragama. Jadi dalam konteks untuk memilih siapa yang harus menjadi pemimpin mereka, itu tentu model penentuannya bukan karena persoalan transaksional, bukan money politik, sesuatu yang terjadi dalam politik kita selama ini. Tapi yang saya bayangkan dari dulu, mungkin karena kita sami'na wa ta'na ya, di Nahdlatul Ulama, kita selalu meyakini bahwa siapapun yang diputuskan jadi pimpinan NU yang baru adalah mereka yang memang diputuskan ya karena hal-hal yang sifatnya akidah, tentang kesalehan, tentang keilmuan, bahwa memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup luar biasa, dan pengurus-pengurus wilayah dan pengurus-pengurus cabang yang punya hak suara sebelum menentukan pilihan politiknya soal siapa yang harus menjadi pemimpin baru di NU, sholat dulu, sholat istikharah mungkin, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kekuatan terbesar dari NU, Nahdlatul Ulama, ormas terbesar Islam Indonesia, adalah sesuatu yang sifatnya ilahiyah dan sesuatu yang sifatnya sakral. Dan itu yang selalu saya yakini.
Ayo dong kawan-kawan pengurus wilayah dan cabang, sebelum menentukan siapapun nanti yang jadi pengurus kunci ketua umum PBNU ataupun Rais Am, sholat dulu tengah malam. Lalu kemudian putuskan kira-kira siapa yang harus dipilih. Kan itu yang kita bayangkan selama Wahyu ini. dari langit kira-kira Ya gitu. kan memang ada garis vertikal. Di kalangan kita ini segala sesuatu, ada sesuatu yang sifatnya tidak melulu duniawi, tapi ada hal-hal yang sifatnya ukhrawi, hal-hal yang sifatnya profan, hal-hal yang sifatnya transenden. Ada unsur ilahiyah yang cukup kuat dalam tradisi NU itu. Makanya saya bilang ketika banyak kawan kontak soal ini tentang politik transaksional, money politik, saya berharap itu nggak betul. Tapi kalau saya coba untuk cari ya, googling lah, banyak sekali tokoh-tokoh NU yang speak up, kiai-kiai, ulama-ulama, Voice note ustadz-ustadz, bertebaran di dan mana-mana. kalau di Muktamar Lampung tidak terlampau senoise sekarang, tapi yang di Jombang ini sangat noise betul, Pak. Dan itu kita bisa hitung rata-rata secara umum. Dalam sebuah diskusi kita bisa melihat ada sejumlah pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang saya kira statement-nya cukup keras dan sangat vokal. Dan tentu salah satu pengasuh pondok pesantren Anokoya di Sumeneb, Madura itu kan itu adalah salah satu kiai saya. Di Facebook-nya itu kan jarang sekali bicara tentang soal Nahdlatul Ulama yang Profesor Abdul Ala ini, Profesor Dr. Abdul A'la, mantan rektor UIN Surabaya. Surabaya. Itu statement-nya cukup kritis dan mewanti-wanti dan mengimbau kepada seluruh kawan-kawan Nahdlin khususnya yang punya hak suara, bahwa marwah NU itu harus dijaga dan seterusnya dari konteks politik uang. Yang ingin saya katakan adalah orang seperti Profesor Dr. Abdul A'la, mantan rektor, ulama besar, kiai besar, kealimannya cukup luar biasa. Menurut saya kalau sampai ngomong di medsos, di Facebook, pasti ada syai'un-syai'unnya, Pak. Jadi ada Nggak sesuatu, sembarangan gitu ya nggak ngomong. sembarangan. Kan kita tahu bahwa ulama-ulama kita, kiai-kiai kita di NU, itu selalu menjaga tutur kata dan perilakunya. Tidak mungkin ngomong sesuatu kalau tak ada informasi yang valid. Kan itu yang ternyata. Dan bukan hanya Kiai Abdullah lah yang saya kira speak up soal ini. Banyak sekali Ya. tokoh-tokoh kunci, orang-orang Kemarin yang kiai-kiai sepuh yang ngumpul di PBNU itu kan juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. iya, iya karena ini kita khawatirkan bersama, Pak. Karena yang kita pahami NU itu adalah ya organisasi Islam terbesar di Indonesia, tempatnya yang ngurus umat, tempatnya ngurus akidah, tempatnya yang ngurus bagaimana kemaslahatan terutama ya kelompok-kelompok kelas menengah yang selama ini memang terafiliasi bagian dari warga Nahdliyin. Nah, kebetulan saya ada survei kan, saya udah rilis secara terbuka di bulan Juli, 20 Juli hingga 3 Agustus. Nanti kalau perlu saya kasih datanya. Warga Nahdlin itu memang berharap supaya NU itu menjauhi urusan-urusan politik praktis dan hanya fokus ngurusin soal ibadah, tentang akidah, tentang agama, tentang umat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah yang selama ini juga menjadi bagian dari Jam'iyah. Nah, Nahdlatul Ulama, Mas. Itu yang saya kira saya berharap betul di muktamar yang ke-35 di Jombang kali ini. Iya. Ya, kembali ke Hitoh itu adalah sebagai sesuatu kejayaan. Tempatnya Jombang, Mas, bukan di tempat yang lain. Tempatnya para pendiri, para Betul, sakralitasnya dapat gitu. Itu yang saya kira semogalah para pemangku kepentingan struktur, kawan-kawan ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang punya hak suara, jangan tergoda pada persoalan-persoalan hubbud dunya yang disebut dengan politik transaksional ataupun politik uang. Saya berharap semoga itu tidak terjadi lah, kira-kira begitu. tapi kan kemudian kita tidak bisa menafikan tadi ya data kemungkinan Profesor Abdul Ala sendiri pasti nggak mungkin nggak punya data. Kemarin ada sebuah forum, ada Gus Lilur ya bilang begitu deskriptif menjelaskan bagaimana kemudian skenario itu dibangun, ada tim 9 dan sebagainya, menyiapkan bagaimana logistiknya dan sebagainya. Ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul kekhawatiran ini, karena kemudian kita punya banyak organisasi massa besar gitu ya, tapi kan nggak serame ini untuk kemudian mengkhawatirkan. Entah ini karena orang begitu sayangnya kepada NU atau begitu anehnya NU bisa sampai sebegitu mengkhawatirkan peran politik uang. Bung Adi ngelihatnya gimana? Iya kan sebenarnya kalau kita mau jujur, dulu kan kita berdiskusi kenapa orang masuk NU. Ya mungkin karena pikiran-pikiran keagamaannya kan cukup moderat. Tidak pernah mempertentangkan bagaimana Islam dan demokrasi, Islam dengan Pancasila, Islam dan NKRI. Semua orang suka dalam konteks itu. Dan banyak lagi pikiran-pikiran keagamaan yang sangat positivistik dan bahkan konstruktif kan.
Tapi saya ingin menjelaskan kenapa orang belakangan ini cukup tertarik untuk menjadi bagian dari NU. Ya karena faktor politik. Apa faktor politiknya? Jamaah NU itu paling banyak. Masanya paling gede ya. Jamaahnya paling banyak, ormas Islam terbesar di Indonesia. Siapa sih yang nggak tertarik? Coba kita bayangkan. Kalau NU jamaahnya nggak banyak, siapa yang tertarik? Nggak ada yang tertarik, Pak. Nggak ada yang tertarik. Karena kalau sudah bicara tentang jamaah yang banyak, irisan politiknya dengan politik, politik ya tentu adalah politik elektoral. Bisa demi kepentingan pilpres, bisa kepentingan pileg, bisa kepentingan pilkada, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat kenapa dalam praktiknya NU yang hanya sebatas organisasi sosial keagamaan, dalam studi-studi politik disebut dengan civil society. Coba, Bang Narko kan kalau bicara tentang ilmu politik, Iya, iya, salah iya. satu contoh yang sering disebut civil society, paling top, paling hebat, top of mind-nya pasti Nahdlatul Ulama. Mesti harus dikoreksi sekarang itu, betul apa enggak? Kira-kira begitu. Itulah yang kemudian membuat kenapa NU menjadi seksi. Dan disitulah kemudian ada titik temu antara kawan-kawan NU, terutama yang aktif di politik, atau mereka yang punya intensi dalam politik, dengan kekuasaan. Dan bahkan kita bisa cek rata-rata secara umum, kawan-kawan kita yang terafiliasi atau menjadi bagian dari NU, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi gubernur, Jadi menteri. bupati, wali kota, menteri, sempat juga wapres. Bagaimana mungkin NU itu kemudian tidak berinteraksi dengan irisan-irisan kekuasaan? Jadi kalau cerita-cerita yang Abang tadi sampaikan ada tim berapalah itu bukan cerita sekarang. Tapi adalah cerita-cerita yang sebenarnya terulang. Di mana irisan tebal soal NU dengan kekuasaan, kepentingan politik, itu pada akhirnya mutual interesting. Saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Makanya kalau saya mau bilang, kalau jujur sebenarnya NU mau kembali ke hitoh, jangan pernah ada pengurusnya yang menjadi salah satu pejabat publik. Berarti aturan tidak boleh rangkap jabatan itu harus ditegakkan. Padahal itu salah satu kontensius juga kan, isu yang Menurut saya seksi, sangat seksi dalam konteks untuk menjauhkan supaya urusan-urusan NU itu tidak dikaitkan dengan urusan-urusan kekuasaan. Kekuasaan itu umum loh. Jangan-jangan kekuasaan itu adalah orang-orang figur-figur yang saat ini adalah menjadi bagian dari kekuasaan. Atau partai-partai politik yang saat ini juga menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi daya jangkau kekuasaannya di NU juga kuat. Kan kadang-kadang begitu, Pak. Jadi bagi saya kekuasaan itu bukan soal siapa penguasanya, iya, tidak. iya. Tapi aktor-aktor yang punya jangkar-jangkar dan kaki-kaki politik di dalam kekuasaan. Itulah yang saya sebut sebenarnya kalau soal rangkap jabatan, bukan hanya soal menteri tidak boleh jadi pengurus NU, atau tidak boleh jadi ketua umum PBNU sebagai ikhtiar memperbaiki bagaimana NU betul-betul netral ya. Tapi kalau mau disiplin, Pak, dari ujung ke ujung sekalian. Tak boleh jadi gubernur, tak boleh jadi bupati, wali kota, anggota dewan, secara struktural ditinggalkan. Masih ada yang jadi muslimat lah, apa, nyalonin. Kan kacau. Bagaimana mungkin mau melepaskan NU dalam konteks irisannya dengan kekuasaan? Makanya kalau kita hitung rata-rata, kalau ada partai politik, tokoh-tokoh tertentu yang merasa dekat dan menjadi bagian dari NU, kalau mereka melakukan kerja politik, siapa yang didekati pertama? Ulama-ulama besar di daerahnya. Setelah itu adalah struktur, struktur keorganisasian NU, baru kemudian grassroots. Dan itu semua dalam tanda kutip ada syaun-syaunya, Pak. Jarang yang lillahi ta'ala. Jarang yang lillahi ta'ala. Jadi inilah yang kemudian mungkin bisa kita sebut sangat dilematis, between rock and hard place. Dilematis sebenarnya untuk menjauhkan NU dengan unsur-unsur anasir-anasir politik kekuasaan. Karena begitu banyak kader-kader NU dari ujung ke ujung, dari pusat hingga daerah, memang menjadi bagian dari kekuasaan. Baik kekuasaan di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota. All in, Pak. Termasuk partai, Iya, Pak. makanya saya tuh gemes gini, pengen jam ini tuh gini. Padahal orang itu masih punya memori yang sangat lekat tentang NU itu sebagai bagian dari kekuatan moral dan politik saat reformasi misalnya. Betul? Yang itu kemudian ketika digawangi oleh seorang Gus Dur, bukan hanya dia tidak menjadi bagian dari kekuasaan, malah diajar gitu kan sama kekuasaan. Turning point-nya itu kapan? Mulai kemudian NU itu begitu seksi bagi siapapun yang berkuasa itu untuk kemudian berusaha di-incorporated dalam struktur kekuasaan ini. Ya kalau tanya turning point-nya kapan kira-kira NU itu sangat seksi dalam konteks kepentingan politik kekuasaan elektoral. Ketika kita memasuki era
Satu, pertarungan politik secara langsung. Pilpres dilakukan secara langsung, Pilkada langsung. gubernur, bupati, wali kota secara langsung, pileg bukan lagi proporsional tertutup, tapi sistem terbuka. Disitulah kemudian siapa yang punya massa yang banyak, figur-figur kunci, organisasi-organisasi penting yang dinilai punya penetrasi dan daya jangkau kekuatan politik ke bawah, pasti sangatlah seksis dan sangat powerful posisinya. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya faktual toh yang tidak bisa kita bantah. Jadi kalau pemilihannya seperti zaman Orde Baru misalnya, gubernur, bupati, wali kota tidak langsung, Nggak punya ormas-ormas peran. ya ada tapi tidak terlampau signifikan sekarang. Nggak perlu disowani Dan, tadi ya. Nggak perlu. dan semua orang paham, Mas Darko, semua orang paham ada satu tradisi dan mungkin bisa disebut sebagai doktrin dalam NU. Sami'na wa ata'na. Tegak lurus, Pak. Apa yang dikatakan oleh ustadz, apa yang dikatakan oleh kiai, tegak lurus. Nggak ada protes dan tidak ada pertanyaan apapun. Dan itulah yang kemudian membuat penetrasi terkait dengan elit-elit kunci yang ada di NU, ulama-ulama, kiai-kiai, masyayikh-masyayikh yang punya intensi dengan urusan-urusan politik. Tapi kan sebenarnya kita juga banyak juga ulama-ulama, kiai-kiai dan masyayikh-masyayikh kita kan nggak ada urusannya dengan urusan-urusan politik. Tapi bagi ulama-ulama dan kiai-kiai yang punya urusan intensi politik, ini sangat ampuh untuk dijadikan sebagai partner dalam kepentingan urusan politik elektoral itu, Pak. Kan kayak gitu caranya. Karena secara langsung dia memegang suara gitu ya. Ya itulah yang kemudian tradisi tegak lurus kepada ustadz dan ulama yang kemudian membuat kenapa Jam'iyah NU itu menjadi sangat luar biasa dalam konteks kepentingan politik. Meski pada saat yang bersamaan kalau penjelasan ilmiahnya, kalau kita bicara tentang politik gotong royong, politik keseimbangan politik, memang ormas-ormas besar seperti NU dan yang lainnya, itu memang perlu Iya, untuk diajak dirangkul. kerjasama. Tapi kalau cuma itu kepentingan, tidak akan seheboh seperti Nggak sekarang, akan Pak. ada rame-rame di muktamar untuk Betul, menentukan struktur macam-macam. karena kalau siapapun yang menjadi pimpinan kunci di PBNU ini daya jangkaunya luar biasa, Pak. Terhadap akses kekuasaan, sumber daya ekonomi politik juga dari pusat hingga daerah, Bos. Siapa yang tak ngeri-ngeri sedap kan dengan kondisi yang semacam ini. Oleh karena itu bagi saya bingung pada akhirnya mau seperti apa. Cuman kalau kita kan yang cuman jam'iyah lah di NU ya berharap hal-hal yang sifatnya transaksional, politik uang, sebisa mungkin itu dihindari. Kan kayak gitu jalan ceritanya, Pak. Ya, saya mungkin akan ingin mengatakan, kalau bicara tentang isu politik transaksional, politik uang, ini kan bicara aurat sebenarnya, Pak. Ini bicara aib. Aib. Nggak ada yang berani mengakui. Coba saya tanya ke Bang Winarko, apa yang kita bayangkan kalau kita bicara tentang NU? Ulama, Pak. Ustadz, Pak. Kiai-kiai, Pak. Gus-gus, Pak. Orang menganggap orang-orang siapapun yang ada di NU adalah orang yang soleh. Jadi preferensi utamanya itu adalah preferensi ilahiyah dan keagamaan. Iya. Nggak ada hal-hal yang lain. Hidupnya sederhana, humble, sarungan, sendal jepit, pecinya kayak gini gitu loh, Pak. Kan itu yang kemudian membuat kenapa Ya. NU itu mendapatkan tempat yang cukup luar biasa di hati jam'iyahnya dan pengikutnya cukup luar biasa. Tapi kan dalam perkembangannya nggak begitu, Pak. Ada perubahan paradigma yang cukup luar biasa. Iya. Ketika NU itu ya kita nggak boleh munafik lah. Bahwa memang begitu banyak kepentingan-kepentingan yang mencoba untuk Iya. menjadikan NU itu sebagai bagian dari kekuatan politik kepentingan elektoral. Semuanya bukan cuma di pusat, provinsi, kabupaten, kota, DPRD, gubernur, bupati, Iya. wali, apa sih? Semuanya kan ada. Saya itu orang kampung, Bung, dari Malang gitu ya. Jadi ngerasa benar pergeseran itu. Kemudian dulu ya mungkin himbauan beberapa periode pilkada belakangan ini jadi kayak semacam tim ses gitu. Terus juga ada yang kelihatan juga. Jadi Pak Yai kampung dulu itu ya tadi membanggakan kesolehannya, kesederhanaannya. Sekarang kemana-mana harus diukurnya ngelihat naik mobilnya apa gitu untuk kemudian menentukan tebalnya sangunya itu. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaannya itu gini, pergeserannya tadi kan sudah dijelaskan mulai dari ketika politik. Tapi kan kita mengalami ini sudah hampir 25 tahun. Ada 5-6 kali putaran. Tapi hanya 2-3 putaran terakhir ini aja. Awal-awal dulu ya biasa aja. Ada politisi, ada ini dianggap ya khusus saja, nggak sekarang hampir semuanya, Bung, seolah-olah kemudian kiai-kiai di daerah itu untuk menunjukkan kekuatannya ya ada kedekatannya dengan kekuasaan. Ini apa yang menyebabkan dinamikanya begitu cepat seperti ini gitu?
Ya memang dunia sangat berubah, Bang. Sepanjang demokrasi kita memilih pemimpin itu secara langsung, dan kita tahu bahwa persaingan politik cukup luar biasa hari ini, dan persaingan politik itu terjadi bukan hanya antar partai politik, bukan hanya antar blok-blok warna-warna politik, tapi persaingan itu justru ramai terjadi di internal kekuatan politik Hmm, tertentu. Satu partai itu kepentingannya bisa beda orang iya. dan terafiliasi dengan begitu banyak kepentingan-kepentingan politik. Itulah yang saya kira kalau demokrasi kita sangat terbuka dan sangat liberal seperti sekarang ini, maka siapapun dia, kalau mampu mengorkestrasi kekuatan politik, basis massa yang solid dan kuat, pasti akan laku. Pasti akan begitu banyak diminati oleh publik. Siapapun dia, kalau menjadi pimpinan ormas, organisasi besar dan hebat, terstruktur, jamaahnya tegak lurus, itu akan menjadi sesuatu yang sangat seksis dalam kepentingan politik. Dan itu Untuk selalu jadi godaan juga buat dan internal. dan pada saat yang bersamaan, kita pun juga tidak bisa menutup mata bahwa kawan-kawan yang ada di kawan-kawan NU di struktural khususnya, itu kan juga punya kesempatan dan kemewahan untuk melakukan mobilitas vertikal, memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan, ekonomi, dan Ini politik. iya. Makanya itulah yang kemudian mungkin Bang Narko ini memang harus sering-sering main ke tengah. Perubahan itu sangat hati-hati. Mungkin yang kita bayangkan, kita dulu ulama-ulama dan kiai-kiai kita adalah yang soleh, pandangan matanya menunduk, sangat sederhana. Sekarang kan ada mazhab yang lain yang berkembang. Ya bahwa ulama-ulama dan kiai-kiai itu tidak harus kelihatan sesederhana itu. Yang penting soleh, beriman, kira-kira begitu, dan tetap mengajarkan hal-hal yang sifatnya positif untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Ada juga yang memperbolehkan, siapa bilang ulama dan kiai itu harus kelihatan sederhana? Boleh juga dong mempertontonkan kesuksesannya, itu prestasi. Dan jangan pernah menganggap bahwa umat Islam itu harus kelihatan sederhana. Harus No, miskin, harus ini gitu ya. nggak bisa. Berubahlah sekarang. Tampilan, panggung depan itu menjadi penting. Necis, pakaiannya bagus, penting untuk meningkatkan marwah. Bahwa umat Islam itu tidak identik dengan keterbelakangan. Bahwa umat Islam dan figur-figur kuncinya itu tidak identik dengan kesederhanaan. Tapi juga bisa sukses seperti orang-orang lainnya. Kan kayak kira begitu jalan Meskipun itu cerita. kemudian dengan mengorbankan bahwa ini tidak bisa dibedakan dari sumber daya politik gitu ya. Oh ya, dan kita bisa cek. Yang memiliki akses terhadap sumber daya politik secara vertikal, kelihatannya hidupnya jauh lebih bagus. Yang katanya rumahnya tadinya biasa terus sekarang punya lift itu kan. Eh, oh, aku nggak tahu kalau saya itu. Itu Kiai Wallah, Tain loh yang bilang. wallahu a'lam bishawab. Ya kalau Kiai Tain kan statementnya keras banget. Kalau kita yakini Kiai Tain itu adalah ulama dan cukup memiliki kesolehan yang cukup luar biasa, apa coba yang kita bisa tangkap? Ngomongnya vulgar dan terbuka. Kalau kita yang ngomong bukan Gus, bukan Kiai, bukan ulama, orang nggak percaya. Lah kalau sekelas Kiai Tain yang ngomong kayak gitu, orang kan akhirnya pada tutup mata. Masya Allah. Kan tidak seharusnya terjadi. Itulah yang saya kira, saya nggak tahu bagaimana cara recovery terkait dengan isu-isu politik Ya, transaksional, politik-politik money politik yang terkait dengan muktamar. Sekalipun ada, kalau menurut saya ya cukuplah di-keep di internal, jangan sampai meletup kemana-mana. Saya khawatir orang ngomong politik uang itu ya mungkin karena jagoannya kalah, nggak ada pendukungan suara banyak kan, kira-kira begitu. padahal sama-sama menerima gitu ya. Iya, karena kalau bicara tentang politik uang, nggak mungkin hanya berpotensi pada satu figur atau satu calon atau satu kelompok kepentingan di internal. Enggak. Ini berlaku kepada semua. Iya, Jangan-jangan mau melakukan yang sama tapi iya, kalah. Jangan-jangan mau melakukan yang sama tapi sumber iya, daya ekonominya terbatas. iya. Kan kayak gitu jalan ceritanya, Apa Pak. istilahnya prisoner dilemma itu kan. Sebenarnya sama-sama melakukan gitu. Cuman kalah kalah efektif itu aja. Nah, itu yang saya kira udahlah kalau memang sudah sama-sama tahu permainannya seperti apa, sebisa mungkin jangan bocor keluar dong. Kan kayak kira gitu. Kalau istilahnya Nah, kemarin, sesama tukang obat jangan saling buka ini kan gitu kan. iya, karena kita harus jujur dong. Kalau politik transaksional, money politik berlaku untuk semua kalangan, semua pihak, semua orang, dan semua kelompok kepentingan. Jadi jangan hanya menuding kelompok-kelompok tertentu. Kan ada yang menuduh, oh ini dekat sama kekuasaan, oh ini jangkau-jangkau kekuasaan. Jangan-jangan yang nuding kayak gitu nggak punya akses aja, Bang. Makanya dinuding-nuding kayak gitu. Hmm. Kan sederhana itu saja pada akhirnya. Jadi kalau mau betul-betul ingin menjauhkan dari unsur-unsur kekuasaan, ya sudah, mulailah dari Muktamar Jombang yang ke-35, saya pun insya Allah hadir. Apa yang harus dimulai? Sederhana kok. Kasih fatwa bahwa jangan pernah ada yang Sorry, menjadi siapa yang berhak dari kacamatanya Bung Adi untuk memberi fatwa itu siapa? ya kiai-kiai sepuh. Kayak ngumpul waktu di Lirboyo dulu misalnya. Betul. Kasih petunjuk.
Bisa tidak kalau memang betul-betul kita ingin menjauhkan diri, kawan-kawan NU dengan urusan politik praktis transaksional, satu kuncinya, bikin ADRT yang baru atau keputusan-keputusan politik yang baru di muktamar. Jangan pernah ada yang menjadi pengurus PBNU dari pusat hingga daerah, itu juga adalah bagian dari kekuasaan. Tak boleh jadi pengurus partai, tak boleh jadi komisaris, tak boleh jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota. Gimana kalau gitu? Ekstrim ya? Ekstrim. Iya, kita yang pengen paling baik gitu kan kira-kira. Itu NU zaman dahulu kala yang kita bayangkan. Tapi kita juga kan harus terbuka dengan pandangan-pandangan yang lain. Pandangan yang lain nggak begitu. Apapun NU ini harus menunjukkan begitu banyak kader-kader potensialnya, Bang. Iya. Dari ujung ke ujung, dari daerah hingga pusat. Apa yang salah menjadi bagian dari kekuasaan? Apa yang salah kalau jadi pejabat publik? Apa yang salah kalau juga menjadi bagian dari kepentingan dalam tanda kutip misalnya, kepentingan politik praktis. Sepanjang kebutuhan dan kepentingannya adalah untuk kepentingan jamaah, memperbaiki kualitas umat, dan itu nggak ada salahnya. Artinya apa? Politik dan kekuasaan menjadi instrumen Iya, untuk terus membuat bagaimana Nahdlatul Ulama itu sepakat. semakin mantap, semakin hebat, dan yang paling penting pemberdayaan Sepakat. ekonomi umat. Kalau Kan itu bisa. yang muncul belakangan. Nah, ini agak rumit memang penjelasannya. Betul juga sebenarnya logika, tapi sebisa mungkin hal-hal yang sifatnya nggak elok, tak enak didengar, hindari dong. Kan kayak gitu saja jalan ceritanya, Pak. Masalahnya itu juga gini, kalau aku sepakat dengan ide itu, kalau pinter, kalau ini bahkan mungkin impact-nya lebih luas gitu kan ke umat gitu. Masalahnya yang semacam pionirnya ini atau yang trailblazer-nya ini, yang tukang babat Hmm. alasnya ini kan ya sekarang ini dianggap sebagai dalam tanda petik yang sumber-sumber kerusakannya ini kan. Mulai dari menteri yang begitu aktif untuk kemudian mengikuti apa mempengaruhi proses pemilihan ahwal, proses apa penyelesaian gimana sih pengelolaan tambang itu kemarin yang kemudian membuat apa dalam pertama kalinya dalam sejarah eh, 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 Dewan Syuro sama Tanfit ini berantem. Ini kan yang membuat kemudian orang jadi nggak percaya gitu loh. Gimana kemudian cara membiarkan apa sumber daya terbaik NU ini bisa moncer di politik meskipun kita tidak punya aturan untuk memisahkan apa jabatan ini. Kalau kita sebenarnya secara prinsip, agak sedikit harus berkompromi dengan situasi, Bang. Karena dari dulu yang kita dengar bahwa kawan-kawan NU, jamiah-jamiah NU, kader-kader NU harus publish, harus berani tampil ke muka sebagai pemimpin publik. Nah, itu yang saya sebut sebagai kompromi. Artinya alasan untuk menjauhkan NU dari urusan kekuasaan politik, politik elektoral agak rumit. Karena di internal NU sekalipun untuk menunjukkan bahwa NU itu punya sumber daya manusia yang bagus untuk calon pemimpin, nggak ada salahnya ikutan pemilu, jadi menteri, nggak ada salahnya. Cuman kan tinggal bisa di-tracking, apakah setelah begitu banyak kader-kader terbaik NU menjadi bagian dari aktor-aktor kunci politik, itu semakin memberikan manfaat yang mantap bagi perbaikan dan perkembangan di NU. Kan itu saja sebenarnya, Bang. Kalau semakin hebat nggak apa-apa dukung. Kalau perlu ya rebutlah RI 1, RI 2. Kalau bisa ada RI 3, RI 3, Pak. Gubernur, bupati, dan wali kota. Yang penting tujuannya adalah sebagai upaya untuk bagaimana kemaslahatan dan kepentingan dari kader-kader NU itu terakomodasi secara kepentingan keumatan ketika melihat begitu banyak kader-kadernya yang menjadi bagian dari aktor-aktor kunci di Nanti dalamnya. membedakan dia dari kekuatan politik apa parpol itu sendiri gimana terusan? Iya memang, Dalam sejarahnya NU pernah jadi parpol dan itu kan kemudian dikoreksi di situ iya itu. memang. Suka tidak suka, NU ini dalam prakteknya, terutama yang ada di struktur, juga dalam praktiknya adalah praktik partai politik. Menjadi tim sukses, tim pemenangan. Yang diajak juga jamiah-jamiah kan, kader-kader juga kan, warga-warga Nahdlin juga kan, kan kayak gitu. Sudah de facto-nya sudah berjalan seperti itu ya. Sudah tidak bisa tedeng-aling-aling, Abang. Kan itu yang kemudian terjadi di kita. Itu yang saya sebut harus berkompromi dengan realitas politik dalam konteks, ternyata kita pun juga tidak bisa memberikan batas tebal bahwa NU harus jauh dari kekuasaan. Seperti dahulu kala, sederhana. Enggak begitu, oke. Berarti kembali ke Kito Kanon itu ya Agak rumit, agak iya rumit. ya. Karena pada saat yang bersamaan, NU pun juga punya intensi untuk menunjukkan bahwa NU juga punya kader-kader terbaik di semua lini, di semua level, dan tentu saja di semua partai dalam konteks ini. Nah, yang paling penting adalah ketika begitu banyak resource NU menjadi bagian dari aktor-aktor politik penting, apa yang kemudian kontribusinya Iya, terkait dengan kepentingan NU? Kan itu yang dibayangkan, Bang. harusnya seperti itu ya. Lah, Punya karakter, kan punya kita juga pernah punya wakil presiden, wah simbol penting, tokoh kunci dari Nahdlatul Ulama. Tinggal bisa dicek.
Apa kontribusinya untuk perkembangan NU secara ekonomi, secara kelembagaan dan seterusnya. Itu yang saya kira masih bisa ditoleransi. Kalau begitu banyak kader-kader, ulama-ulama kita yang masuk dan menjadi bagian dari aktor-aktor politik penting, kekuasaan hari ini nggak ada masalah. Tinggal dicek bagaimana kontribusinya. Yang nggak oke itu kalau dinilai tak ada kontribusinya. Ini kok kayaknya jam'iyah segini-gini aja dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan apapun dari segi kelembagaan dan seterusnya. Itulah yang saya kira penting juga sebenarnya bagi NU ke depan merumuskan sesuatu yang rada-rada terukur. Misalnya agak fokus ke dunia pendidikan. Kan publik berharap ada misalnya kampus besar atau lembaga pendidikan mantap yang dianggap sebagai sekolah dan kampus percontohan NU misalnya. Ada juga tapi, perlu dikembangkan kampus-kampus yang menjadi trend center. Atau misalnya ada rumah sakit, ya Iya. kira-kira begitu loh. Atau pendidikan dasar. Atau pendidikan dasar. Ada sekolah-sekolah NU yang bagus. Contoh ini loh sekolah, pendidikan, kampus yang top dan menjadi rujukan lah kira-kira. Bagi saya juga harus penting. Cuman problemnya adalah ada tidak yang mengurus begini. Karena ini tidak ada hingar-bingarnya, Bang. Tidak ada ramai-ramainya, Bang, dengan Nggak ada urusan politik. Ini bisaro-bisaroan. ini betul-betul urusan lillahi ta'ala dan ngurus umat, ngurus rumah sakit, ngurus Iya, sekolah, iya, iya, ngurus iya. apa. Nggak ada hingar-bingarnya. Beda dengan ngurus tambang, Bang, agak beda jalan ceritanya. Atau jadi bupati. Iya, itu yang saya kira kayaknya sebagai ormas Islam terbesar di Iya. Indonesia, Itu yang kayaknya perlu juga loh. Dan tentu soul saja, searching-nya di situ ya. coba kita cek kalau ada ilmuwan-ilmuwan luar, peneliti-peneliti luar datang ke Indonesia, ingin melihat bagaimana melihat hubungan yang sangat harmonis antara Islam dan demokrasi di Indonesia, Bang. Islam is compatible with democracy. Hanya di Indonesia lah orang kemudian bisa memperkenalkan bagaimana narasi-narasi keislaman, keagamaan, itu bisa jalan dengan gagasan liberalisme, demokrasi, toleransi, feminisme. Dan itu yang banyak sekali memperjuangkan nilai-nilai kayak gini adalah kawan-kawan NU sejak lama. Iya. Tapi itu tadi jalan. Itu terjadi ketika NU belum terlalu mepet kekuasaan. Karena hari ini, misalnya yang tahun 2-3 tahun terakhir ini aja lah. Ketika debat masalah tambang itu muncul kemudian ada villain yang namanya yang menyetempel Wahabi lingkungan misalnya. Jadi Aspek yang itu progresif dulu dilihat dipegang oleh NU itu hilang semua gitu. iya, supaya tidak dituduh anti kekuasaan lah. Ah. Oke, nggak apa-apa rebutin kekuasaan. Rebut. Posisi penting di negara kita. Tapi jangan ingat, harus ada faedahnya bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tinggal dicek di bidang pendidikan seperti apa, ekonomi seperti apa, ya kan? Rumah sakit seperti apa. Hal-hal yang kayak gitu perlu dong, Bang, ditunjukkan. Kan kita tahu bahwa secara profil demografi, kaum Nahdlin, warga Nahdlin itu kelas menengah ke bawah. Iya. Pendidikan dan pendapatan ekonomi. Pondok pesantren itu masih sangat banyak yang dalam tanda petik di bawah standar gitu ya, secara Nah, itu yang saya kira nggak ada salahnya pada akhirnya. Karena kan kita juga nggak mau dituding, ini anti kekuasaan seperti dahulu. Oke, kita berkompromi. Sekarang telah begitu banyak kader-kader penting, orang-orang hebat, menjadi aktor-aktor kunci di negara kita. Perlu juga ditanya apa kontribusinya, bukan kontribusi personal ya, tapi kontribusi secara kelembagaan dan organisasi. Itu menurut saya sangat penting. Saya minta Sepenting-penting. penilaiannya Bung Adi sekarang. Yang sekarang ini sudah dalam tanda petik memegang kekuasaan itu. Sudah belum memberi dampak-dampak seperti itu? Belum kelihatan. Belum. Nah, Belum. pertanyaannya kemudian ketika ini tidak bisa menghasilkan ternyata. Kan pada akhirnya orang berharap ada tidak rumah sakit Nahdlatul Ulama yang top misalnya di Jakarta dan sekitarnya, di kota-kota besar misalnya. Bukankah kader-kader NU ada di mana-mana, Bang? Di sumber dan pusat-pusat kekuasaan dari ujung ke ujung. Masa nggak ada sih rumah sakit yang misalnya dianggap sebagai ciri khas dari pelayanannya. Panjang kali lebar lah, saya nggak mau panjang. Iya, paham. Dan itu belum ya? Kan belum ada sekarang, Mbak. Kan belum ada. Ataupun pendidikan Islam, kampus-kampusnya yang dianggap sebagai trendsetter. Kayaknya kalau tidak kuliah di kampus NU nggak top lah kira-kira begitu. Di kampus NU itu misalnya adalah kampus yang terafiliasi sebagai lulusan-lulusan yang hebat. Dan misalnya nih, silabusnya itu adalah silabus yang sudah kompatibel dengan dunia modernitas dan dunia luar misalnya. Saya ngebayangin yang kayak gitu, supaya NU itu tidak selalu dipersoalkan tradisional dan kelas menengah ke bawah. Karena resource NU itu punya segala-galanya untuk melakukan itu, Bang. Sepakat. Saya itu yang kemudian misalnya ketika isu rangkap jabatan gitu. Atau kita itu pernah punya
menteri agama, kita punya beberapa kali ketua PBNU itu menjadi apa, Pak Idham Khalid, bahkan, Mbak siapa, bapaknya Gus Dur itu, juga seorang menteri gitu kan, Wahid Hasyim itu Mbak itu juga seorang menteri gitu kan. Tapi kan orang saat itu sama sekali tidak ada identifikasi bahwa mereka itu dalam tanda petik melupakan NU-nya. Sangat lekat. Semua ciri-ciri yang dilihat sebagai seorang kiai itu tidak ada sama sekali yang lepas dari mereka. Tapi hari ini ketika kemudian orang ngomong wakil NU di pemerintahan, 2 orang menteri itu, yang terjadi itu kan kemudian seorang politisi gitu. Ini gimana? Dalam artian gini, gimana caranya kita tetap membuka ruang bahwa itu dimungkinkan, tetapi tetap ada parameter yang kemudian nggak bisa dilewati oleh orang yang menyandang bahwa saya itu representasi NU di kekuasaan itu. Ada nggak cara yang kemudian bisa diterapkan? Ya susah sebenarnya kalau kita melihat kader-kader terbaik NU yang ada di sumber-sumber kekuasaan dari pusat hingga daerah ya. Karena yang dilihat adalah kerja-kerja personal sebagai pejabat publik, bukan kerja keumatan dan keorganisasian. Itulah yang saya kira perlu balance. Selain pejabat publik, tentu saja kawan-kawan itu juga harus menunjukkan dirinya sebagai sosok penting di Nahdlatul Ulama, apapun yang dibuat untuk kepentingan bangsa, kepentingan umat, pemberdayaan, empowering. Kan itu perlu dilakukan, Pak. Misalnya, ada loh kader NU yang kemudian memberikan contoh mengadvokasi desa pariwisata. Wede. Kan bagus juga, Bang. Kalau itu dilakukan sebagai salah satu contoh yang ini loh success story-nya, bahwa NU itu bukan hanya soal kalah menang, bukan hanya soal politik, Iya, bukan hanya soal ya bisaru-bisaru, enggak loh, ada yang diadvokasi. Masyarakat merasa terbantu, muncul sumber-sumber ekonomi yang baru, UMKM tumbuh di mana-mana. Bukankah memang daya jangkau NU iya, itu kuatnya di bawah? iya, Kan itu yang dipikirkan, kenapa NU itu disebut sebagai contoh civil society terhebat dan mantap dalam studi-studi ilmu politik, Bang. iya. Karena ormasnya paling banyak, diterima oleh begitu banyak kalangan, dan basis profil demografinya adalah kelas menengah ke bawah. Kalau sudah kelas menengah ke bawah Iya. terberdayakan, Kalau mereka ekonomi, berhasil, kalau pendidikan. mereka naik nggak akan ada yang meragukan Nah, katanya. kalau dalam konteks ini sebenarnya adalah kinerja keorganisasiannya, Bang. Orang tidak lagi berdebat kader NU hebat atau tidak hebat. Mantap Bang, hebat, dalil-dalilnya top, ngomongnya canggih, jago podium, ngomongnya Jago mimpin udahlah, doa. bukan hanya jago berdoa, bukan hanya ngadu, jago Bang, yang berdebat panjang kali lebar hebat. Tapi orang juga berpikir bagaimana secara kelembagaan harus menghasilkan sesuatu yang betul-betul sesuai dengan harapan. Pemberdayaan Iya. umat, ada institusi pendidikan, ada institusi kesehatan, institusi ekonomi yang kemudian dilihat sebagai contoh. Iya. Yang itu adalah ciri khas dan legacy dari NU. Itu yang saya Dan bayangkan. kalau itu berhasil nggak akan ada lagi orang yang menaikkan rangkap jabatan atau enggak kan gitu kan. Iya, artinya melihat NU hari ini bukan person to person. Iya. Kalau person to person udah top, Bang. Mantap. Nggak ada yang ngebantah. Satu isu lagi yang juga sangat contentious di sini. Masalah penunjukan Akhwa gitu kan. Sebuah majelis yang kemudian itu dianggap selama ini dianggap sebagai bagian dari katup penyelamat lah untuk kemudian kita itu nggak pragmatis kan, itu nggak pragmatis. Tapi ketika pemilihan Akhwa ini pun juga menjadi bagian dari strategi untuk politik dimasuki politik uang, ini kan orang jadi semakin nggak punya harapan terhadap NU. Anda gimana ngelihatnya? Ya, kalau mau jujur kan Ahwa itu sepanjang yang kita tahu adalah kiai-kiai khos, kiai-kiai Ya, sepuh, alim, berwibawa, dan udahlah pokoknya jempolan Bang, soleh betul ya. Kadar keimanan dan ketakwaannya cukup luar biasa, 400 karat lah. Tapi kalau isu ini berkembang, saya agak sedih Bang. Kiai-kiai sepuh kayak gini kan mestinya dijauhkan lah dengan rumor-rumor yang kayak gini. Artinya apa? Dalam penentuan pemilihan Ahwa itu sekali lagi harus dipastikan, harus ada deklarasi dan harus ada pernyataan resmi dari struktur, dari pengurus, dari yang punya hak suara bahwa soal pemilihan Ahwa itu betul-betul murni tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan apapun kecuali hanya didasarkan atas kepentingan keimanan dan dalam menentukan Ahwa itu sudah mendapatkan dan minta petunjuk langit. Kan itu Bang yang kita harusnya harapkan. seperti itu. Saya berharap begitu. Kalau Ahwa pun juga masih cukup ramai kait-kaitannya dengan transaksional. Masya Allah betul Bang. Ya jadi sedih pada akhirnya. Bahkan disetting dari istana pun katanya itu. Ini gimana kalau kita menghindari itu, Kalau menetralkan itu? kalau kita membaca
statement ataupun isi Facebooknya Kiai Abdul A'la, Profesor Abdul A'la, kan salah satu yang singgung soal proses pemilihan Ahwa ini Makanya. kan. Pada kuncinya begini, yang kita tahu bahwa orang-orang NU itu memiliki iman yang cukup luar biasa, kekeh Bang. Jadi sekalipun ada godaan, tawaran kanan kiri, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan NU untuk memilih pemimpin, salah satunya adalah misalnya Ahwa, kan bisa ditolak Bang. Kan kalau imannya kuat, sekeras apapun godaan dari luar, mentok Bang. Problemnya adalah, jangan-jangan memang di internal pun juga membuka diri. Ahlan wa sahlan, apapun itu. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Itu yang dikhawatirkan. Dalam konteks ini sebenarnya kalau mau jujur, kuncinya adalah di kawan-kawan yang ada di struktur, yang memiliki hak kunci untuk menentukan Suara. siapa ahwa, siapa orang-orang yang kemudian harus menjadi pemimpin. Di kuncinya di situ. Itu saja sih menurut saya. Kalau memang betul-betul ingin menghilangkan Iya. bagaimana isu-isu yang terkait dengan transaksional itu. Ngeri ya Bang, isunya itu sudah benar-benar kayak pemilihan Nah, ormas gitu. itu sebelum yang terakhir. Atau jangan-jangan memang yang transaksional, bisyaro-bisyaro itu dianggap lumrah dan wajar. Tinggal jelasin aja. Itu biasa kok. Cuman transport aja, cuman akomodasi aja. Ya kalau gitu serahkan panitia semua dong distribusinya, jelas gitu. Ya, artinya apa? Jangan-jangan sesuatu yang dianggap aneh oleh orang luar seperti kita nih, apapun kita orang luar dong, bukan di struktur. Yang suka ngaku-ngaku NU sejak di kandungan kan. Jangan-jangan persepsi kita salah gitu. Ya kalau memang salah, sampaikan secara terbuka. Kalau yang dianggap transaksional itu adalah akomodasi, transportasi, penginapan, itu bukan transaksional. Ya kalau Itu itu, bukan. ya kalau itu semua maklum lah. Artinya apa? Harus ada keterbukaan. Ngomong aja ke publik. Kalau ada isu gosip bisyaro-bisyaro, kan itu memang tradisi yang biasa. Saling menghormati. Tujuannya adalah untuk menghormati. Tujuannya adalah untuk memuliakan. Bukan untuk barter soal Suara. suara memilih-milih. Gak apa-apa jelasin. Ini era keterbukaan dan informasi. Itulah yang kemudian per hari ini belum ada yang mau menjelaskan itu, Bang. Kalau harapannya Bung Adi jelas, tapi kalau keyakinannya Agak rumit sebenarnya itu. Karena per hari ini belum ada yang secara officially ya. mau mengklarifikasi terkait dengan isu ini. Kan yang muncul di luaran, Iya. yang muncul di diskusi-diskusi, Iya, yang muncul di podcast-podcast. Selama ini tidak ada klarifikasi, sepanjang ini tidak ada penjelasan yang clear yang dianggap transaksional, ya sepanjang itu juga akan ada isu-isu liar pada akhirnya, Pak. Saya berharap ada yang mengklarifikasi. Saya sama persis. Saya berharap ini benar-benar kayak ini. Dan saya berharap nanti di forumnya itu sendiri kalau ada yang terjadi beneran gitu, ada yang bakal bikin meramaikan gitu, moro-moro ngaku gitu ya, tiba-tiba ini ada seperti ini. Itu kan mempermalukan seluruh struktur ke atasnya gitu. Tapi kan saya nggak kepingin kemudian menodai itu. Tapi pertanyaan satu lagi pertanyaan soal terkait sama Ahwa, ide untuk kemudian ketua Tanfid itu dipilih oleh Ahwa juga, biar menghilangkan semua isu politik uang untuk pemilihan ketua Tanfid ini. Ya pada akhirnya sangat tergantung muktamirin kan, kawan-kawan yang punya hak suara nanti di muktamar. Tapi kalau saya dari dulu memang soal pemilihan pejabat-pejabat penting di NU itu, ya sebisa mungkin asasnya memang demokratis dan musyawarah, Bang. Bisa menghindari gejolak, bisa meminimalisir hal-hal yang sifatnya transaksional. Yang harus dipikirkan ulang, siapapun yang menang, mau PBNU ataupun AISAM, itu adalah ulama-ulama kita yang harus kita muliakan. Udah itu aja kuncinya. Selamatkan marwahnya, selamatkan citranya, selamatkan proses pemilihannya. Udah itu aja. Ini mau nggak mau melakukan koreksi? Mereka sendiri masih rame sendiri. Problemnya di situ. Kalau masih begini model ceritanya, jangan pernah menyalahkan pihak manapun. Iya. Kalau pada akhirnya dianalisa orang akan menyebut NU apa bedanya dengan partai politik. Iya. Bang Narko mungkin sudah pernah mendengarkan ketika saya bilang bahwa, wah, ya kalau memang NU itu nggak jauh-jauh dari urusan politik transaksional, masih dekat dengan unsur-unsur politik elektoral, baiknya jadi partai. Iya. Saya hanya ingin mengatakan semuanya serba terang-benderang. Kalau memang NU itu adalah ormas terbesar Islam di Indonesia, jamaahnya paling banyak, tegak lurus, suka juga dengan politik-politik elektoral dari pusat hingga daerah, kenapa nggak sekalian bikin partai? Iya. Jelas kok. Dan bisa menjadi partai besar. Bukan hanya lolos ke parlemen, partai besar. Jamaahnya berapa ribu coba jamaahnya, Bang? Oh, jutaan. Dan itu cukup langkah yang cukup luar biasa. Saya sebenarnya ngomong itu adalah sebagai bentuk kritik. Supaya agak direm-rem dikit lah. Biar tahu diri lah gitu.
Syahwat, abang itu yang ngomong. Biar ada ngerem-ngerem dikit soal syahwat-syahwat politiknya itu, Bang. Dan kalau kita bicara tentang NU hari ini bukan person to person, tapi bicara tentang kelembagaan. Apa yang kemudian bisa kita lihat progresnya dari NU yang sudah berabad-abad ini terkait dengan kemajuan kelembagaan itu. Jangan lihat person to person ya udah mantap, bukan lagi kelas menengah ke bawah, banyak juga kelas menengah ke atas sekarang. Dan bahkan mungkin juga banyak elit-elit NU itu yang sudah jadi oligarki-oligarki. Sepakat, sepakat. Karena elit-elit intelektual, elit-elit pejabat, birokrasi kan banyak sekali sudah sebenarnya. Betul. Tinggal mencari kliknya tadi. Tapi saya kehabisan waktu. Saya mau nanya dalam kapasitas seorang pengamat sekarang. Di antara nama yang beredar, kira-kira yang paling berpeluang besar siapa yang? Saya nggak tahu ya, Bang. Saya tidak mau menyebutkan nama-namanya banyak kan. Ya minimal 2 terakhir itulah. Kayaknya sudah tersaring. Enggak kan kalau yang muncul di media itu misalnya petahana Gus Yahya, kemudian Gus Kikin juga muncul, kemudian Gus Yusuf. Menteri Agama apa namanya Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Gus Yusuf, itu yang muncul dan ramai kan. Saya nggak tahu Bang ya, kita kan nggak punya teman di pengurus cabang ataupun wilayah ya. Anda ini takut dijak totoan pasti nanti di Romli, forum Romli. Enggak, karena biar gini loh, untuk menyelesaikan hari ini tuh pertanyaan paling besar itu gini, apakah kemudian kepemimpinan NU itu akan selalu bergantung restu istana? Saya begini, kalau Abang nodong-nodong saya kira-kira siapa yang kuat, kalau memang Jam'iyah NU, warga NU itu berharap semoga misalnya NU itu kembali ke Hitoh, kemudian ENU itu misalnya tidak punya afiliasi terhadap kepentingan politik apapun, secara personal hingga hari ini, saya kira di antara 4 ini tinggal di-tracking siapa Iya. kira-kira. Saya yakinnya di situ. Yang Jadi yang anasir-anasirnya di situ. yang punya restu istana malah kalah kalau seperti itu berarti. Yang mana? Kalau jamaahnya kemudian menginginkan kembali ke kita tadi loh, berarti yang punya restu, punya kartu dari istana akan kalah. Masalahnya kan yang memilih bukan jamaah, Bang, tapi pengurus cabang dan pengurus wilayah. Nah, pengurus cabang dan pengurus wilayah inilah yang perlu kita tanya, kurang lebih sekitar 500 ini, mau kembali ke Hitoh atau memang seperti sekarang ini? Kalau menurut pengamatannya Bung Hadi seperti apa? Secara umum hari ini, strukturalnya NU di daerah. Ya, tergantung syai'un-syai'unnya. Clear berarti ya, yang punya kartu istana ini berarti yang akan. Kalau istana-istana saya nggak paham, Bang. Istana itu apa namanya ya, terlampau umum istana itu. Apa sih istana itu? Jangan-jangan istana juga nggak terlibat, tapi ingin dilibatkan, kira-kira begitu. Tapi bagi saya, melihat suksesi dan proses pemilihan di PBNU selama beberapa kali muktamar ya, rasa-rasanya preferensi lillahi ta'alanya tuh mulai samar dan berkurang. Yang ada itu ya karena preferensi syai'un, sesuatu-sesuatunya itu loh, Bang. Dan itu yang kentara, dan kenapa ada podcast hari ini karena itu kan. Karena pertanyaan terakhirnya tuh gini, masih mungkin nggak sih kita tuh berharap NU itu menjadi suara yang kemudian kritis kepada pemerintah, suara yang kemudian mengkoreksi kesalahan-kesalahan bangsa. Satu hal yang membuat saya paling gelisah itu gini, penyakit kita sebagai bangsa itu kan korupsi, salah satunya yang paling berat. Ketika lembaga seluhur NU, seotoritatif dalam hal moralitas seperti NU ini kemudian tidak lepas dari penyakit money politik itu tadi, saya nggak melihat ada harapan kita itu sebagai bangsa itu bisa menyelesaikan masalah korupsi. Kalau berharap NU secara kelembagaan dan secara struktural kritis dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah agak rumit. Agak rumit, dan itu terjadi kan beberapa periode belakangan ini. Tapi kalau ada kader-kader NU, entah tersebar di berbagai tempat, orang yang mengaku NU, terafiliasi dengan NU, itu yang muncul, Bang. Jadi Kalau itu masih tetap mungkin kita harapkan ya. Jadi kalau mau bicara NU hari ini, jangan lagi bicara tentang kelembagaan. Karena kalau sudah bicara tentang kelembagaan, bicara tentang siapa yang menjadi pengurus, siapa yang ada di struktur. Dan itu rumit kita bayangkan memiliki sikap yang kritis seperti yang Abang tanyakan. Tapi kalau bicara tentang orang per orang yang merasa NU, merasa bagian dari Nahdliyin, itu bermunculan di mana-mana sikap kritisnya. Siapa tuh yang Guntur Romli itu, salah satu politisi partai NU juga toh, alumni Al-Azhar, galaknya minta ampun, statement kritis. Tapi kan dianggap tidak mewakili NU. Karena yang dianggap mewakili NU itu adalah kelembagaan. Yang dianggap struktur dan menjadi pengurus. Kalau di luar itu wassalam. Makanya orang seperti saya, Bang, sekalipun ibadahnya itu NU, pakai kaos itu ngaku-ngaku NU, karena bukan struktur, dianggap bukan tidak suara mewakili. NU. Nah, itu dia. Makanya kalau Abang itu bertanya,
gelap gulita Bang, membayangkan secara struktur Nggak dan dari kelembagaan. struktural, tapi kalau dari kultural tetap sangat mungkin. Apalagi ngelola tambang, agak rumit. Disitulah kemudian sulit kita membayangkan sikap-sikap kritisnya itu. Karena apapun ya tambang ini bagian dari bahasa kekuasaan untuk melakukan kerjasama. Tujuannya adalah untuk melakukan pemberdayaan. Tinggal kita cek apakah setelah pengelolaan tambang ini manfaatnya itu semakin banyak untuk jamiah dan secara kelembagaan yang ada di NU. Kan itu yang diharapkan. Sepanjang untuk kepentingan jamiah, sepanjang untuk kepentingan kelembagaan, Nahdlatul Ulama, menurut saya orang-orang yang saat ini memiliki keistimewaan berada di struktur kekuasaan, nggak apa-apa Bang, kalau bisa ditambah. Nggih. Ya nggak, Bang? Itu yang paling penting sih menurut saya. Apa yang kemudian feedback yang bisa diukur sebagai salah satu bentuk kesuksesan membangun kelembagaan dan umat. Karena kunci dari NU adalah membangun umat dan membangun kelembagaan. Jangan lagi bicara NU person to person. Udah hebat dan panjang kali lebar. Dari ujung ke ujung kita sudah menemui. Hebat-hebat, Bang. Tapi kalau bicara tentang bagaimana lembaganya semakin mapan, faedah-faedahnya secara jam'iyah itu semakin mapan, per hari ini itu justru yang menjadi PR kunci. Di tengah hingar-bingarnya Iya. muktamar NU ke-35 di Jombang. Coba, apa konsumsi kita selama ini? Menjelang muktamar yang Iya. tinggal 2 hari ini? Nggak pernah Transaksional, ngomong program, nggak pernah. nggak ada, nggak ada. Saya membayangkan ada salah satu calon yang bicara, "Kalau saya yang terpilih jadi ketua umum PBNU, mau bikin kampus dan rumah sakit NU yang jempolan," misalnya. Membikin koperasi desa NU. Bisa bisa, pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Kan itu yang Iya, iya, kemudian iya, paham, paham. ada sesuatu yang bisa diukur dan kemudian bisa Jadi dibanggakan secara kelembagaan. semuanya kesedot jadi vortex-nya untuk membahas tentang politik, sisi money politiknya itu. Maksud saya begitu. Jadi orang seperti saya yang tidak terlampau peduli siapa yang menang, siapa yang kalah, NU cuman ngaku-ngaku, ya harapannya gagasannya itu loh, Bang. Dan saya berharap betul ada perdebatan yang sifatnya ideologis, misalnya di muktamar nanti, NU kayaknya perlu mengkritik Iya. atau mengevaluasi diri soal bagaimana seharusnya dengan kekuasaan. 100% bergabung, apakah di luar atau tengah-tengah. Perdebatan-perdebatan itu kan bagi orang seperti saya, nggak struktural, Iya. menarik menarik gitu loh, Bang. Itu yang kita sebut sebagai perdebatan ideologis. Kayaknya NU harus di luar Dan kekuasaan. dalam sejarahnya dulu sering yang muktamar seperti itu kan. Sangat ideologis, sekarang nggak ada perdebatan ideologis. Nggak ada Bang, nggak ada perdebatan ideologis. Yang ada perdebatan yang Abang jadi judul diskusi kita hari ini, transaksional, ini, itu. Terakhir, saya juga mungkin akan jadi Romli di sana karena di Jombang itu muktamar itu selalu menarik. Ada nggak sih harapan bahwa ini diadakan di Tambak Beras, dekat sama di imajinasinya publik gitu ya, dekat sama syariannya Mbak Wahab gitu, dekat sama syariannya siapa Gus Dur dan sebagainya. Ada nggak sih semangat itu nanti akan mempengaruhi suasana batin para mutamirin yang punya suara ini untuk sehingga kemudian mudah-mudahan koreksi tadi bisa menginspirasi mereka itu. Harapannya atau imajinasi seperti itu terlalu muluk atau enggak? Kalau harapannya ada tentu saja, karena kita tahu Jombang itu punya simbol historis ya soal Nahdlatul Ulama. Dan kenapa pada akhirnya muktamar itu di Jombang, ini kan sebagai bentuk refleksi dan Iya, koreksi terkait iya. dengan apa namanya, peristiwa yang Iya, ya. terjadi di NU, terutama soal konflik internal gara-gara urusan tambang itu, Bang. Itu harapan terbesarnya. Cuman saya khawatir ini semua hanya sebatas simbolik, tapi secara substansi seperti yang sudah-sudah yang dikritik oleh orang. Selalu tidak ada wacana-wacana yang kita bisa konsumsi secara sehat dan secara segar untuk kepentingan umat dan kepentingan warga Nahdlin. Yang mengemuka adalah soal siapa yang kalah dan menang, soal siapa yang jadi apa, soal bagaimana seharusnya misalnya menjadi bagian dari akomodasi dari pihak-pihak yang kalah. Kan itu aja pada pembicaraannya. Yang kita harapkan tentu adalah ini bukan hanya sebatas momen simbolik, bukan hanya sebatas ritual suksesi pergantian, tapi yang paling penting adalah harus punya kerendahan hati. Bahwa NU itu hadir adalah sebagai organisasi untuk melakukan empowering dan pemberdayaan terhadap jamiah dan umat. Itu saja sih, Bang. Dan Jadi sehebat iya, apapun ya. kader-kader kalau tidak memberikan manfaat secara kelembagaan dan umat, ya gimana? Siapa yang kemudian harus memikirkan secara serius organisasi ini? Makanya dari lubuk hati yang paling dalam, saya berharap siapapun nanti yang terpilih jadi ketua umum PBNU dan RSAM, fokusnya adalah membangun lembaga dan membangun umat, khususnya warga Nahdlin. Menurut saya begitu, Bang. Dan itu akan menyelesaikan semua kritik soal politik, soal ini. Politik adalah bagian yang lain lah. Iya. Tapi
tokoh-tokoh kunci, figur-figur kuncinya, jangan sampai urusan-urusan kayak gitu. Iya. Tapi yang nggak figur-figur kunci nggak apa-apa juga, Bang, untuk menunjukkan bahwa NU itu ada di mana-mana. Kan kira-kira Dan begitu. ada peluang mobilitas vertikal tadi. Betul. Makanya kalau ada apa namanya isu-isu yang terkait dengan politik, kekuasaan, sudah saatnya ini agak sedikit direm-rem dan dikurang-kurangin, kira-kira begitu. Iya. Berharapnya memang seperti itu. NU jauh lebih gede dari hanya sekedar itu. Yang kita bayangkan begitu. Jadi NU itu melampaui di atas segala-galanya. Karena ngurus umat, Bang. Ngurus umat, ngurus jamiah. Dari dalam kandungan sampai mati kita bahkan gitu kan. Sehingga kita rela untuk Harapannya begitulah, Bang Helko ya. Bung Adi, terima kasih banyak. Selamat bermuktamar, selamat berromli. Karena salah satu menjadi keseruan menjadi supporter ini kan kita itu kayak supporter gitu ya. Iya. Itu kemudian berharap teriakan-teriakan dari luar itu mempengaruhi para playmaker ini kan. Tapi mudah-mudahan berjalan dengan seperti yang kita harapkan tadi. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bro. Salam Pancasila, sukses ya. Luar biasa.